Sanca atau piton adalah sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai familia Pitonidae. Sanca tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Salah satu spesies sanca, yaitu sanca kembang, Malayopiton reticulatus, merupakan ular terpanjang di dunia. Sanca tersebar luas di Afrika Sub-Sahara, Nepal, India, Sri Lanka, Myanmar, Tiongkok Selatan, Asia Tenggara, serta dari Filipina ke selatan hingga Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. 1. Di Amerika Serikat, terdapat populasi terintroduksi dari sanca bodo Piton bivitatus, yang menjadi spesies invasif semenjak akhir tahun 1990-an. 2. Sebagian besar spesies sanca adalah predator penyergap, yang mana biasanya tidak bergerak dalam posisi menyamarkan diri, kamuflase, dan kemudian menyerang mangsa yang lewat secara tiba-tiba. Serangan sanca pada manusia, meskipun diketahui pernah terjadi, sangat jarang. Namun dapat terjadi jika sanca tersebut merasa terancam. Sanca menggunakan giginya yang tajam, melengkung ke belakang, 4 baris di rahang atas, 2 di bawah, untuk menangkap mangsa yang kemudian dibunuh dengan lilitan constriction. Setelah seekor binatang ditangkap untuk ditahannya, sanca dengan cepat membalutkan sejumlah lilitan di sekelilingnya. Kematian terjadi terutama karena berhentinya detak jantung. Namun tujuan yang sebenarnya dari lilitan tersebut adalah untuk menekan saluran darah yang menuju ke otak, agar darah yang menuju ke otak terhenti dan mangsa menjadi lemas. 5. 6. Spesimen yang lebih besar biasanya memakan hewan seukuran kucing rumah, tetapi diketahui menyukai mangsa yang lebih besar. Beberapa spesies sanca besar Asia diketahui mampu menjatuhkan rusa dewasa, dan sanca batu Afrika diketahui mampu memakan kijang atau antelop. Pada tahun 2017, diketahui sebuah kasus manusia dimangsa oleh sanca di Sulawesi, Indonesia. 7. Semua mangsa ditelan secara utuh, dan mungkin butuh beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu untuk dicerna sepenuhnya dan sanca tersebut langsung mati secara tiba-tiba. Sanca adalah ular ovipar, atau dengan kata lain, berkembang biak dengan bertelur. Hal ini membedakannya dari familia Boidae, ular boa, yang sebagian besar berkembang biak dengan, seperti melahirkan, ovovivipar, karena yang sebenarnya terjadi telur dibiarkan di dalam perut sampai menetas, dan setelah menetas barulah anak ular keluar dari bagian kloaka. Hal ini yang menyebabkan ular boa berkembang biak seperti melahirkan ovovivipar. Setelah bertelur, ular betina biasanya mengeraminya sampai menetas. Hal tersebut dicapai dengan menyebabkan otot-otot menggigil, yang meningkatkan suhu tubuh hingga tingkat tertentu, dan demikian juga pada telur. Menjaga telur pada suhu yang konstan sangat penting untuk perkembangan embrio yang sehat. Selama masa inkubasi, ular betina tidak makan dan hanya meninggalkan telur-telurnya untuk berjemur demi meningkatkan suhu tubuhnya. Sebagian besar spesies sanca merupakan hewan peliharaan eksotik. Akan tetapi, perlu kewaspadaan dalam memelihara spesies berukuran besar, karena ular tersebut bisa menjadi berbahaya. Kasus-kasus langka di mana spesimen besar membunuh pemiliknya pernah didokumentasikan. Nama ular ini dipakai ke dalam nama kereta api Sancaka dan kereta api Sancaka Utara.